Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Esther Losung, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu Birgus latro atau kepiting kelapa dari mata kuliah Avertebrata Air. Birgus latro atau ketam kenari atau juga biasa disebut kepiting kelapa merupakan arthropoda darat terbesar di dunia. Meskipun disebut ketam atau kepiting, tetapi hewan ini bukanlah kepiting. Ketam ini merupakan jenis umang-umang yang sangat maju dalam hal evolusi. Ketam ini dikenal karena kemampuannya mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat untuk memakan isinya. Ia merupakan satu-satunya spesies dari genus Birgus. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi. Menurut Linnaeus pada tahun 1767, klasifikasi ketam kenari atau Birgus latro adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, superordo Eucarida, ordo Decapoda, subordo Pleucemata, superfamili Peguroidea, famili Cenobitidae, genus Birgus, spesies Birgus latro. Dalam bahasa Inggris disebut terrestrial hermit crab. Nama lokalnya yaitu arungu, merupakan nama dari Sulawesi Utara, kemudian gatang-gatang dari Maluku, dan langkobabu dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ada organ-organ dari Birgus latro. Yang pertama ada antena, setelah itu ada kepala, kemudian ada mata, ada rostrum, kerapas, abdomen, juga 5 pasang kaki. Kaki yang pertama ini semestinya tidak digunakan untuk berjalan, tetapi dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Kemudian ada kaki jalan kedua, kaki jalan ketiga, kaki jalan keempat, dan kaki jalan kelima. Ciri-ciri atau morfologi dan anatomi dari Birgus latro yaitu yang pertama morfologi, perutnya terlipat di bawah cephalothorax atau bagian kepala pada Crustacea. Bagian mulut ditutupi oleh maksilipid yang rata. Maksilipid ini sendiri merupakan pasangan embelan atau kaki toraks yang berfungsi untuk membantu mengumpulkan makanan pada Crustacea. Kemudian bagian depan dari kerangka tidak membentuk seperti rostrum yang panjang. Insang terbentuk dari pelat-pelat yang pipi atau filobranchiate. Jadi insang dari kepiting ini mirip dengan insang udang namun dengan struktur yang berbeda. Cara membedakan jantan dan betina yaitu dengan melihat ekornya yang terlipat di bawah atau di depan tubuhnya dan nampak seperti segitiga bersegmen-segmen. Jadi yang jantan cenderung sempit dan yang betina melebar karena kadang-kadang berisi ribuan telur hingga nampak seperti menganga. Selanjutnya anatomi dari Birgus latro. Yang pertama pernafasan. Karena kepiting kenari tidak berenang, bahkan spesimen kecil akan tenggelam dalam air. Untuk itu, Birgus latro menggunakan organ khusus yang disebut paru-paru branchiostegal untuk bernafas dan terletak di belakang cephalothorax. Organ ini dapat ditafsirkan sebagai tingkat perkembangan antara insang dan paru-paru dan merupakan salah satu adaptasi paling signifikan dari kepiting kenari atau Birgus latro terhadap habitatnya. Memakai kaki terakhir yang paling kecil untuk membersihkan organ pernafasannya, kemudian mempunyai kumpulan insang rudimenter tambahan. Jadi, jaringan-jaringan yang menyerupai insang ini mekanismenya hampir sama dengan insang, tetapi menyerap oksigen di udara dan bukan air. Selanjutnya adalah penciuman. Mereka menggunakan antena pada ujung kepala sebagai indera penciuman. Proses penciuman bekerja sangat berbeda tergantung apakah molekul yang dibawahi adalah molekul hidrofil di air ataupun hidrofob udara. Seperti kebanyakan kepiting yang hidup di air, walaupun mereka hidup di darat, mereka juga mempunyai organ terspesialisasi yang disebut estetas pada antena mereka untuk menentukan baik konsentrasi maupun arah dari suatu bau. Estetas pada antena kepiting kenari sangat berbeda dengan estetas kepiting lain dan lebih terlihat seperti organ penciuman serangga atau disebut dengan sensilia. Walaupun serangga dan kepiting kenari berasal dari jalur evolusi yang berbeda, kebutuhan yang samalah
untuk mendeteksi bau di udara yang membawa mereka pada perkembangan organ yang sangat mirip dan menjadikannya sebagai contoh dari evolusi konvergen. Juga menjentikan antena mereka untuk memperkuat indera mereka. Selanjutnya adalah reproduksi. Mereka kawin secara berulang kali dan cepat di daratan kering pada periode dari Mei sampai September, khususnya bulan Juli dan Agustus. Jantan dan betina akan berkelahi satu sama lain, lalu yang jantan akan berbalik ke punggung betina untuk kawin. Proses perkawinan ini berlangsung sekitar 15 menit, dan kemudian betina bertelur akan melekatkannya di bawah perutnya dan membawa telur-telur yang telah dibuahi itu selama beberapa bulan. Bila tiba waktu telur itu menetas, biasanya bulan Oktober atau November, betina akan melepaskan telur-telur tersebut ke lautan pada saat pasang naik. Selanjutnya adalah siklus hidup dari Bigrus latro. Bigrus latro sendiri memiliki 5 fase dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama fase telur, kemudian fase zoea, kemudian fase post larva, kemudian menjadi kelomang, dan yang terakhir remaja atau dewasa. Selama siklus hidupnya, kepiting kelapa memiliki 2 habitat, yaitu di darat dan laut. Proses kopulasi, masa inkubasi sampai matang telur berlangsung di darat, sedangkan masa penetasan telur sampai telur menjadi buriak hidup sebagai pantonik yang hidup bebas di laut, dan kemudian akan kembali lagi ke darat ketika menjadi dewasa. Fase setelah telur baru menetas disebut fase zoea. Fase ini biasanya sekitar 30 hari dan terdiri dari 5 tahap. Tiap-tiap tahap akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ketika usia sekitar 30 hari, fase zoea akan segera beralih ke fase postlarva. Pada fase ini merupakan fase terpenting dalam pertumbuhan kepiting kelapa. Pada fase ini kepiting mengalami perubahan bentuk seperti hewan amfibi dan sudah mulai dapat berenang dengan menggunakan pleopodanya. Setelah tahap ini, kepiting tersebut menggali lubang dan terjadi pergantian kulit pada hari ke-28. Pada hari ke-36, kepiting telah menjadi kepiting muda dan akan memiliki cangkang gastropoda yang kosong sebagai tempat tubuhnya. Kepiting kelapa muda yang tidak dapat menemukan kerang dari ukuran yang tepat juga sering menggunakan potongan-potongan kelapa yang rusak. Kepiting kelapa pada fase kelomang atau fase di mana dia hidup dalam cangkang gastropoda bersifat semi-terestrial dengan karakteristik hidup pada mintakat supralitoral yang berpasir pada siang hari dan dapat ditemukan hidup di bawah semak-semak dan di antara reruntuhan pohon yang telah mati. Habitat dan penyebaran dari kepiting kelapa. Habitatnya yaitu sering dijumpai di bawah pasir atau tanah gembur serta celah-celah bebatuan. Penyebaran geografisnya sendiri hidup di areal dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik Tengah. Pulau Christmas di Samudra Hindia mempunyai populasi ketam kenari terbesar dan paling lestari di dunia. Di Indonesia sendiri penyebarannya terpisah-pisah, contohnya sekitar Pulau Kalimantan, Indonesia, atau Irian. Makanan yang dikonsumsi oleh kepiting kelapa atau Bigrus latro yaitu yang pertama buah kelapa, baik dalam bentuk ampas maupun kopra. Selanjutnya adalah buah-buahan tropis yang sering dijumpai di pinggir pantai. Kemudian adalah empulur pohon tumbang, dan yang terakhir adalah bangkai hewan. Berikutnya adalah peranan dan manfaat dari Bigrus latro, yaitu yang pertama mengkonversi nutrien dan mempertinggi mineralisasi, kemudian meningkatkan distribusi oksigen dalam tanah, dan membantu daur hidup karbon. Selanjutnya serabut kelapa yang digunakan kepiting sebagai alas sering dikumpulkan oleh warga lokal untuk dibuat kerajinan. Kemudian seringkali dijadikan santapan kuliner. Kemudian memanfaatkan capitnya guna membuka kelapa. Status dan pelestarian. Menurut kriteria IUCN Red List, sekarang tidak terdapat cukup data untuk memutuskan ketan kenari sebagai spesies terancam. Oleh karena itu, ia sementara terdaftar sebagai DD atau data deficient atau data yang kurang. Menandakan bahwa hal ini perlu diperbarui. Dipercaya bahwa ia umum ditemukan pada beberapa pulau namun jarang pada pulau lainnya. Pembangunan daerah pantai pada banyak pulau mengurangi habitat ketam ini.
Ketam kenari mudah rentan terhadap karnivor yang didatangkan dari luar seperti tikus dan babi. Juga semut seperti semut gila kuning atau Anoplolepis gracilipes. Ketam kenari dewasa mempunyai sedikit pemangsa dan kebanyakan dimakan oleh manusia. Hewan dewasa mempunyai penglihatan yang buruk dan agak kurang mendeteksi musuh berdasarkan getaran tanah. Tidak menutup kemungkinan juga secara keseluruhan populasi manusia yang besar berdampak negatif bagi populasi ketam kenari, dan di beberapa daerah populasinya dilaporkan menurun karena penangkapan berlebihan. Ketam kenari dilindungi beberapa areal dengan ukuran minimum untuk ditangkap serta periode perkembangan yang dilindungi. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.